Baik, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas sih. Nanti kalau ada apa-apa saya kayak nggak kedengeran atau apapun bilang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memulai ya belajar ilmu mantik khusus untuk teman-teman usuluddin yang tingkat 1. Jadi sebelum kita masuk di pembahasannya, jadi untuk manhaj kita selanjutnya gitu ya, seterusnya mulai dari hari ini kita akan baca talkhisan ya. Talkhisan ini dibuat oleh teman saya ya, Rifki Fardona dulu ketika kita masih tingkat 1. Jadi karena saya cek mukornya ternyata masih sama itu kan. Kalau nggak salah memang sempat mengalami beberapa perubahan, tapi sekarang kembali ke mukoror yang saya pakai dulu. Jadi insya Allah ini masih tetap relevan. Adapun tahdidan ya, yang malhi atau enggak itu kan setiap tahun mungkin menyesuaikan gitu ya. Tapi insya Allah talkhisan ini sudah mencakup gitu, dan saya bandingkan dengan beberapa talkhisan ini sudah yang paling baik, paling bagus dari yang saya temukan sejauh ini gitu. Tapi sekali lagi kalau memang teman-teman masih ada waktu, sebaik mungkin ya seyogyanya memang membaca dari talkhisan, dari muqarrarnya langsung gitu ya. Jadi mungkin untuk manhaj belajar itu yang ideal menurut saya itu minimal antum bacanya itu 3 kali atau bahkan 4-5 kali gitu ya. Ya minimal 2 kali lah. Kalau dulu saya 3 kali gitu ya. Yang pertama ya saya baca sendiri muqarrar itu ya, full. Habis itu saya belajar sama teman-teman. Jadi ada istilahnya mabar gitu kan. Jadi ada kelompok mabar belajar bareng gitu kan, muzakarah bareng. Jadi itu pembacaan kedua. Jadi yang pertama baca sendiri, yang kedua rame-rame. Kenapa harus kita bacanya rame-rame gitu kan? Karena dengan dibaca rame-rame, mungkin kita yang baca atau teman kita yang baca, itu pemahaman kita di situ diuji gitu ya. Benar-benar paham atau enggak. Kadang ketika kita baca sendiri gitu kan, kayaknya saya paham deh. Ternyata dijelasin ke orang tuh nggak bisa, kita nggak bisa menjelaskan orang, kita nggak bisa memahamkan orang. Nah itu untuk menguji apakah kita memang benar-benar udah paham atau belum. Ya. Bukti bahwasannya kita itu benar-benar paham, kita dapat menyampaikannya ke orang lain. Atau misal kita dengar dari orang lain. Nah ketika kita dengar dari teman kita, terus kok kayaknya nggak kayak gini pemahaman saya gitu kan. Nah bisa jadi pemahaman kita yang salah atau pemahaman teman kita yang salah, sehingga terjadi yang namanya diskusi seperti itu kan. Nah yang ketiga baru pembacaan terakhir ketika besok mau ujian gitu kan. Jadi nggak ada istilah SKS terus berharap najah itu ya. Ya potensi itu memang ada, tiba-tiba ada yang baca talhisan semalam doang terus besoknya mumtaz madah tersebut, ya memang potensi itu ada, cuma kan itu sangat jarang gitu ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman ini maksimal untuk mempersiapkannya seperti itu. Dan yang paling penting sebenarnya ya hadir muhadharah tentu kan. Kalau memang di kuliah ini masih ada muhadharah sebisa mungkin dihadiri gitu kan. Dan saya memang dulu pernah belajar ilmu mantik di pondok dulu gitu ya, di madrasah, tapi emang nggak paham ya. Dikit banget lah misalnya yang saya pahami, jadi bisa dikatakan tidak paham sama sekali. Tapi alhamdulillah di tingkat 1 dan tingkat 2 mantik saya itu semuanya mumtaz gitu, alhamdulillah. Jadi itu terbantu banyak juga karena hadir di muhadharah. Nah itu jadi kita belajar ini, bimbel ini ya saya cuma membantu saja lah, membantu pemahaman teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang pernah didengar atau dibaca dari muqarrar yang kurang difahami, silahkan disampaikan, silahkan ditanyakan seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di halaman pertama, ta'rif ilmu mantik ya. Jadi ilmu mantik itu sendiri ya di tingkat 1 ya, di termin 1 kan kita ujian nanti kan 6 gitu ya, 6 ada. Itu memang ya ini nggak nakut-nakutin, tapi untuk kehati-hatian saja gitu. Jadi ilmu mantik itu banyak yang kena, memang banyak yang kena karena mungkin orang itu banyak asing lah ya. Maksudnya mungkin dulu di pondok nggak belajar atau bahkan nggak pernah dengar sama sekali kan. Tiba-tiba
ketika masuk di Usuluddin Al-Azhar gitu kan, langsung disuguhi ilmu mantik yang levelnya itu mutawasid, yang levelnya menengah. Padahal kita belajar di level pemula aja belum pernah gitu kan, atau bahkan udah pernah belajar tapi belum paham. Nah, tiba-tiba kita disuruh ujian yang mutawasid gitu kan, itu kan berarti sebuah problem yang perlu diselesaikan. Nah, salah satunya ya dengan cara bimbel seperti ini gitu. Insya Allah nanti saya jelasin pelan-pelan. Yang pertama ta'rif ilmu mantik, ya, definisi daripada ilmu mantik. Ya. Ta'rif nanti kita juga akan belajar di akhir. Jadi secara umum ilmu mantik itu dibagi menjadi dua, gitu ya. Pembahasannya itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya at-tasawwurat, ya, dan juga at-tasdiqat. Ya, kelihatan nggak? Saya gedein dikit. Ada yang namanya at-tasawwurat dan juga tasdiqat. Nah, pembahasan ilmu mantik yang dua ini, ya, jadi nanti kita belajar di tingkat pertama hanya tasawwurat saja. Baru nanti di tingkat kedua hanya belajar tasdiqat saja. Nah, masing-masing dari dua pembahasan ini itu ada materi pembuka, ya, atau istilahnya dikenal sebagai al-mabadi gitu kan. Jadi di sini ada mabadinya. Nah, ini materi pembukanya atau modal kita. Lalu ada yang disebut sebagai maqasid. Maqasid ini adalah goals, ya. Tujuan kita belajar bab tersebut untuk apa. Jadi kita belajar tasawurat, misal. Nah, itu ada mabadinya. Apa mabadinya? Namanya al-kulliyatul khams. Nah, tujuan kita belajar kulliyatul khams itu untuk apa? Untuk membuat at-ta'rif. Jadi kita di tingkat satu ini yang belajar tasawurat itu tujuannya untuk apa? Supaya kita dapat membuat definisi yang benar. Gitu ya. Adapun tasdiqat nanti mabadinya adalah al-qudhoya wa ahkamuha. Ya, ini gambaran secara umum saja. Untuk tujuan membuat apa? Al-qiyas. Ya, silogisme, al-qiyas. Tapi ini nanti saja, gitu ya. Pembahasannya kodoya itu apa, kodiyah itu apa, hukumnya itu apa, terus kias itu seperti apa itu nanti kita pelajari di tingkat kedua saja. Nah, yang pertama ta'rif, definisi ilmu mantik. Apa ilmu mantik itu? Nah, di sini ada dua ta'rif, ada dua definisi. Ada yang bil had dan juga bil rasm. Nanti kita di dalam bab ta'rif akan mengenal ada dua istilah ta'rif. Yang pertama ta'rif bil had, yang kedua ta'rif bil rasm. Ya, secara umum, apa perbedaan ta'rif bil had dan juga ta'rif bil rasm? Ta'rif bil had itu mendefinisikan sesuatu dengan hakikatnya. Atau nanti di dalam ilmu mantik dikenal dengan istilah mahiyah atau zatiyah. Nah, ini semuanya ya anggap saja sama gitulah. Jadi hakikat, mahiyah, zatiyah itu semuanya sama. Jadi ta'rif bil had, nah itu apa? Mendefinisikan sesuatu dengan sesungguhnya. Nah, jadi misal kalau contoh biasanya nanti ya, kita menemukan ta'rif insan. Apa itu manusia? Manusia adalah hayawanun natik. Ya, makhluk hidup. Hayawan itu bukan binatang ya. Nanti ketika antum ketemu istilah hayawan itu bukan artinya binatang. Masa kita dibilang binatang gitu kan, hewan. Nah, hewan di sini tuh kainun hay, sesuatu yang hidup, ya makhluk hidup gitu lah. Natik, natik itu artinya berpikir. Jadi al-insan hayawanun natik, manusia itu makhluk hidup yang berpikir. Nah, makhluk hidup dan berpikir ini adalah dua komponen yang paling inti yang membentuk seseorang itu menjadi manusia. Kalau dia itu nggak makhluk hidup, nggak mungkin manusia. Kalau dia tidak berpikir, nggak mungkin manusia. Itu namanya definisi dengan bilhad, dengan menunjukkan hakikatnya, esensi dari sesuatu tersebut. Tetapi kalau kita mendefinisikan dengan rosem, rosem itu kan artinya hanya menggambarkan. Jadi ya bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Yang penting orang itu punya pemahaman. Jadi misal saya katakan apa sih manusia? Manusia itu yang bisa jalan terus pakai pakaian itu loh. Misal kayak gitu kan. Nah, padahal kan yang bisa jalan sama pakai pakaian nggak manusia doang. Bisa aja anjing gitu kan bisa berjalan terus dikasih pakaian, atau kucing gitu kan, atau mermut kan bisa kan. Nah, itu mendefinisikannya hanya dengan birrosem hanya saja dengan apa namanya, dengan gambaran aja. Misal antum punya teman Thailand gitu kan, antum kan sekarang udah jadi mahasiswa internasional gitu. Teman antum kan dari macam-macam negara.
Terus antum ditanya itu kan, sarapannya pakai apa? Saya sarapannya pakai pecel, misalnya kayak gitu. Apa itu pecel kan? Ya pokoknya makanan dari sayur-sayuran itulah. Oh, gitu. Nah itu antum sedang mendefinisikan sesuatu, cuma ngasih gambaran umum saja, tidak memberikan definisi secara detail, tidak memberikan definisi secara hakikatnya. Itu namanya ta'rif bir rosem. Atau di sini ta'rif bir rosem ilmu mantik itu menggunakan samroh. Samroh itu apa? Samroh itu artinya buah atau faidah. Faidah daripada ilmu mantik. Nah, ilmu mantik secara hakikatnya bilhat itu apa? Dia adalah ilmu, sebuah ilmu yang yabhasu, ilmu yang membahas anil ma'lumat at-tasawwuriyah, tentang pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya tasawur, yang sifatnya itu imajinasi atau gambaran. Wat tasdikiyah dan juga tasdik. Tasdik itu artinya apa namanya? Kalau diartikan tasdik itu untuk meyakinkan. Jadi maklumat, tasawur, tasawur itu anggap saja gambaran itu aja. Ya. Kalau tasdik itu adalah pengetahuan yang sifatnya itu jumlah. Allati tuwassilu ilal majul at-tasawuri wat tasdiki. Jadi ilmu mantik itu ilmu yang membahas tentang informasi, gitu kan, maklumat yang sifatnya itu tasawur, gambaran atau tasdik atau sejumlah hukum, gitu, sejumlah hukum yang dapat mengantarkan kita kepada al-majhul, sesuatu yang tidak diketahui baik secara tasawurnya atau tasdiknya. Saya kasih contoh. Ilmu mantik ini kan tadi saya katakan ya ada dua ya, tasawurat sama tasdikot tadi ya. Saya kasih contoh yang satu, ta'rif. Jadi ilmu mantik dengan pembahasan ta'rifnya itu dapat mengantarkan antum ya dari ketidaktahuan yang sifatnya itu tasawuri menjadi maklum tasawuri. Majhul tasawuri itu contohnya apa? Majhul tasawuri itu misal antum kan maba ini ya, antum tahu yang namanya hawawish ya. Ada yang tahu? Interaktif saja kita. Kalau memang mau ngobrol, mau apa Tahu tanya. saya, Pak. Apa? Alhamdulillah. Pernah nyoba Hawawis 1 kali. Pernah nyoba. Alhamdulillah. Ya. Berapa harganya? Sekitar 30 le. 30 le ya. 15 ya lumayan itu. Ada yang nggak tahu Hawawis di sini? tahu saya. Saya nggak tahu Tat. Nah, coba Fatur mana tadi Fatur? Hadir. Hawawis itu apa Fatur? Hawawis itu semacam martabak kalau di Indonesia itu. Martabak. Iya, dia telur, dibikin dari tapi apa? isinya daging. Kulitnya tapi tidak pakai ada sayurnya. Kan kalau martabak di Indo kan ada sayurnya, ada potongan bawang, ada kayak daun bawang gitu. Kalau sini tuh Hawawis martabak juga, cuma isinya full daging. Nanti terus kulitnya pakai saus, ya dikasih saus, sama kayak acar gitu dari wortel sama timun. Oke, cukup ya. Jadi saya jelaskan. Tadi Mas Fatur itu sedang mendefinisikan yang namanya Hawawis. Tadi kan ada yang bilang nggak tahu kan? Nah, bagi seseorang yang nggak tahu, maka ini Hawawis ini namanya majhul tasawuri. Ya, tasawur itu pengetahuan kita tentang satu benda. Nah, ketika benda tersebut nggak diketahui, namanya majhul tasawuri. Nah, yang dilakukan oleh Mas Fatur tadi itu sedang mendefinisikan Hawawis. Yang dimana Hawawis itu apa sih? Ya, Hawawis itu makanan, gitu kan? Dari atau dia tadi bilangnya semacam martabak, seperti martabak. Terbuat dari isi daging, nah itu aja deh, ini cukup. Nah, di dalam proses ta'arif ini ya atau definisi ini, Mas Fatur tadi mengatakan Hawawis itu adalah makanan yang ini nanti dikenal sebagai istilah jins ya, seperti martabak dan seterusnya. Jadi untuk teman-teman tadi yang nggak paham apa itu Hawawis, yang otaknya itu kosong, itu kan bocah-bocah kosong gitu ya. Antum nggak tahu tuh apa itu Hawawis gitu kan. Artinya antum nggak ada informasi.
Tapi antum kan punya informasi di otak antum tentang apa itu makanan, tentang apa itu martabak, tentang apa itu daging. Ya, 3 komponen ini diolah oleh Mas Fatur tadi untuk memahamkan antum apa itu hawawis. Jadi si Fatur tadi mengelola informasi yang ada di otak-otak antum itu, ya, makanan, martabak, daging, sehingga dikumpulkan jadi satu, sehingga antum itu punya gambaran tentang apa itu hawawis. Nah, itu adalah kerjanya mantik. Jadi kerjanya mantik itu bagaimana caranya kita menyusun maklumat. Ini namanya semuanya ini namanya maklumat tasawwuriyah. Ya kan maklum ya, maklum artinya kan kita tahu ya apa itu makanan, apa itu martabak, apa itu daging gitu kan. Nah, maklumat ini, informasi ini kita olah sehingga kita sampai ke majhul tasawwuri. Nah, balik lagi ke definisi tadi, yaitu ilmu yang membahas tentang maklumat tasawwuriyah, membahas tentang tadi ya makanan, daging, martabak, watasdikiyah ini nanti dulu. Sehingga tuwasil menyampaikan kepada majhul tasawwuri, kepada sesuatu yang tadi kita nggak tahu. Jadi tadinya kita nggak tahu, biar tahu ya kita menggunakan ta'rif. Inilah kinerja daripada ilmu mantik. Atau misal maklumat yang tasdikiyah, sehingga menyampaikan kita kepada majhul yang tasdiki. Jadi misal ada orang nggak percaya bahwasanya di Mesir itu ada musim dingin, gitu kan. Nah, berarti saya mempunyai qadiyah, saya mempunyai sejumlah hukum yang harus saya percayakan ke orang lain. Saya pengen orang lain tuh percaya bahwasanya Mesir itu bisa dingin, nggak panas doang gitu ya. Jadi saya katakan Mesir itu dingin. Ya, satu kalimat seperti ini di dalam ilmu mantik itu disebut tasdik. Supaya orang percaya bahwasanya Mesir itu dingin, saya memberikan sebuah argumen, ya. Nanti disebut sebagai kias gitu kan. Nah, supaya orang itu percaya dengan qadiyah atau klaim saya, Mesir itu dingin. Sehingga saya mengatakan misal nih, Aziz ya kan. Aziz pakai jaket. Nah, jadi orang itu nggak percaya bahwasanya Mesir itu dingin. Tapi orang-orang itu kenal yang namanya Aziz miliarder gitu kan. Nah, saya katakan Aziz pakai jaket. Nah, setiap yang pakai jaket, ini qadiyah yang pertama ya, premis yang pertama. Setiap yang pakai jaket itu berarti kedinginan. Ya kan? Nah, setiap yang pakai jaket itu kedinginan. Itu berarti Aziz itu kedinginan. Nah, berarti kesimpulannya gitu. Aziz pakai jaket. Setiap yang pakai jaket kedinginan. Aziz kedinginan. Ya kan? Sementara yang kita ketahui Aziz itu ada di Mesir. Gitu kan? Berarti bisa untuk membuktikan bahwasanya Mesir itu dingin. Sebenarnya ini masih panjang ya. Kiasnya nggak sampai sini doang. Cuma saya singkat saja bahwasanya ketika Aziz itu di Mesir, ya, dan dia pakai jaket, sedangkan orang yang pakai jaket itu kedinginan, maka kesimpulannya Mesir itu dingin. Gitu kan, itu namanya tasdik. Nah, ini agak ribet, saya hapus ya. Nanti mungkin teman-teman bisa di screenshot atau nanti diulang lagi videonya. Itu sementara dah, gak apa-apa kayak gini. Nah, itu adalah ta'rif dari bahasa ilmu mantik secara had. Adapun ilmu mantik secara rosem, apa itu? Dia adalah alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha az-zihna anil khata' fil fikr. Ilmu mantik adalah sebuah alat ya yang bersifat qanuniyah. Qanun itu artinya peraturan. Qanun itu undang-undang gitu kan. Jadi ilmu mantik itu ilmu yang isinya aturan-aturan, kaidah-kaidah yang dimana ta'simu dapat menjaga apa mura'atuha, ya, mengaplikasikannya. Ya, mura'ah itu sebenarnya menjaga juga, cuma kita artikan mengaplikasikan. Jadi dengan mengaplikasikan alat tadi, alat qanuniyah itu dapat menjaga ta'simu. Apa yang dijaga az-zihna, otak kita, anil khata' dari kesalahan fil fikri di dalam berpikir. Jadi apa itu ilmu mantik? Ilmu mantik adalah alat yang isinya kaidah-kaidah untuk menjaga ketika kita mengaplikasikannya, maka akal kita terjaga dari kesalahan dalam berpikir. Nah, itu adalah definisi daripada ilmu mantik. Jadi mempunyai dua definisi, ini definisi bil had atau definisi bil maudhu ya.
Sebenarnya di sini menggunakan maudhu. Maudhu itu apa? Maudhu itu objek atau apa namanya? Tema. Ya, maudhu itu tema dari ilmu tersebut. Jadi di sini ta'rif bil hadnya ilmu mantik menggunakan temanya. Nah, temanya kan tasawur sama tasdik tadi kan saya katakan. Nah, makanya di sini ada kata tasawuriyah sama tasdikiyah di dalam ta'rif bil had. Tetapi di dalam ta'rif bil rasam enggak menggunakan kata-kata itu. Dia langsung aja menunjukkan faedahnya. Apa sih pentingnya mempelajari ilmu mantik gitu kan? Ya, ilmu mantik itu biar antum enggak salah pikir. Ya, biar logikanya itu enggak kebolak-balik gitu kan kayak Mamang Gupron gitu kan. Nah, itu biar antum itu akalnya tetap sehat dan waras, antum belajar ilmu mantik. Nah, jadi sebenarnya ta'rif yang paling apa namanya? Yang nilainya itu paling tinggi di dalam ilmu mantik itu ta'rif bil had. Tetapi terkadang ta'rif bil had itu enggak cocok ya dengan kondisi yang ada. Misal antum belum pernah belajar mantik nih. Atau antum pulang ya, misal habis termin 2 tentunya ya. Habis itu pulang antum liburan gitu kan. Nah, terus ditanya, kemarin belajar apa aja? Belajar ilmu nahwu, misal gitu kan. Ilmu sorof. Mungkin nahwu sorof mungkin orang tua antum pernah dengar gitulah, belajar tafsir. Belajar ilmu mantik. Nah, terus bingung tuh ibu antum itu kan, apa itu ilmu mantik? Makanan apa itu? Nah, kalau antum kasih tahu ta'rifnya bil had, itu belajar tentang tasawur, tasdik, sehingga kita sampai itu tambah pusing ibu antum. Tapi kalau antum ngasih taunya dengan birrosem, dengan faedahnya, itu lebih gampang. Ilmu mantik itu biar nggak salah pikir bu, misal kayak gitu kan. Itu kan gampang gitu kan. Jadi minimal orang tua antum tuh udah ada gambarannya gitu. Ya meskipun gambaran yang sebenar-benarnya itu sebenarnya ada di ta'rif bil had kayak gitu. Itu adalah definisi dari ilmu mantik. Sampai sini paham ya? Atau ada yang nggak difahami? Bisa ditanyakan. Nomor 2 maudhu ilmu mantik. Gimana? Aman ya? Udah paham. Oke. Sekarang maudhu ilmu mantik. Maudhu itu adalah temanya ya, pembahasan daripada ilmu mantik. Di sini dikatakan maudhu ilmu mantik adalah maklumat tasawuriyah wa tasdikiyah. Maklumat ya informasi yang bersifat tasawur atau bersifat tasdik min haitsu innaha, dari segi dia itu dapat tuwasilu, dapat menyampaikan. Bisa di mute Mas Ahmad Wafa. Ila annaha tuwasilu ilal majhul at-tasawuri wa tasdiki. Dia dapat mengantarkan kita kepada majhul, sesuatu yang tidak diketahui yang sifatnya tasawur atau tasdik. Jadi ilmu mantik itu pembahasannya apa sih? Pembahasannya ya ini, maklumat tasawuriyah wa tasdikiyah. Udah ini aja sebenarnya. Pengetahuan yang sifatnya itu imajinatif atau tasdiki, informatif. Gitu ya. Tetapi dia itu dijelaskannya ada tujuannya. Untuk apa? Biar kita sampai ke majhul tadi. Ini majhul ini. Jadi saya membahas makanan, membahas martabak, membahas daging bukan dari segi gimana rasanya. Bukan dari sisi gimana cara bikin hawawisnya gitu kan. Enggak. Saya mau membahas hal-hal ini itu biar antum itu sampai ke majhul tasawuri ini atau majhul tasdiki tadi. Jadi saya membahas informasi tersebut biar antum itu sampai ke sesuatu yang antum enggak ketahui dari sisi definisi atau kiasnya seperti itu. Jadi bukan hawawis di sini saya bahas itu apanya, gimana cara bacanya. Itu bukan ilmu mantik, tata boga itu namanya ya, ilmu masak itu namanya gitu. Nah, itu maudhu'nya ilmu mantik. Nah, kalau antum perhatikan gitu kan. Maudhu' ilmu mantik ini isinya itu sama dengan ta'rif bil had. Makanya saya bilang ta'rif bil had di sini itu menggunakan maudhu'. Gitu. Nah, sekarang ta'rif ilmu. Tadi kan ilmu mantik gitu kan. Ilmu sendiri itu apa sih? Sering kita katakan apa itu yang namanya ilmu kan. Kita sering menyebut kata ilmu. Kita sering mengatakan saya ke Mesir itu belajar saya ke Mesir itu untuk apa? Untuk mencari ilmu gitu. Nah, tapi ilmu sendiri itu apa? Nah, itu dibahas kan. Kalau menurut menurut ulama mantik, ya, indal manatiqah itu ahli mantik ya. Jadi kalau di dalam nahwu kan disebutnya nuhat gitu ya. Kalau ahli balaghah kan bulagha. Ya, kalau tafsir kan mufassir gitu ya. Kalau manatiqah itu artinya ahli mantik, para ahli mantik seperti itu. Huwa husulu, apa itu ilmu? Ilmu adalah husulu surati syai'.
terjadinya atau terdapatnya gambaran sesuatu fil akal, di dalam akal, atau al-idrok mutlak. Jadi definisinya bisa pakai salah satu inilah, husulu surati syai' fil akal atau al-idrok mutlaqan. Serah untuk mau pakai yang mana itu ya. Jadi al-idrok itu artinya pengetahuan ya, mengetahui. Pengetahuan secara mutlak. Nah, itu menurut manatikoh. Tapi kalau menurut mutakallimin itu bukan orang yang banyak ngomong ya. Mutakallim itu ahli kalam, ahli ilmu tauhid. Jadi menurut dua ulama ini itu berbeda. Kalau ilmu menurut manatikoh itu yang penting idrok. Udah pokoknya pengetahuan secara umum lah. Mengetahui tentang satu benda, mengetahui tentang hawawis misal kayak itu kan, itu ilmu. Mengetahui tentang satu benda, apa itu HP, apa itu motor, atau pengetahuan yang bahkan sifatnya itu salah. Jadi misal saya katakan juara Piala Dunia kemarin itu Portugal. Nah, itu kan pengetahuan yang salah gitu ya. Atau setahu saya Indonesia itu nanti masuk Piala Dunia, padahal kan nggak jadi gitu. Nah, itu adalah pengetahuan yang salah. Tapi menurut manatikoh tetap disebut ilmu gitu ya. Berbeda dengan mutakalimin, kalau ahli ilmu tauhid, mereka mengatakan hanya disebut ilmu itu ketika dia merupakan i'tiqad jazim, kepercayaan yang kuat. Ya, jazim itu artinya mantap, kemantapan hati. Yang mutabik, sesuai dengan apa? Lil waqi', dengan realita. Jadi pengetahuan atau keyakinan yang mantap dan sesuai realita. Saya yakin misal kayak gitu kan. Saya yakin kemarin MU itu menang misal kayak gitu kan. Dan sesuai dengan realita, kemarin MU memang menang gitu kan. Yang nasyi'an dalil, yang muncul dari sebuah dalil. Saya punya bukti, dalil itu bukti. Ya, saya buktinya apa? Buktinya kemarin saya nonton sendiri gitu kan. Atau kalau antum bisa lihat di Footmob atau di berita-berita bola kan ada buktinya bahwasanya kemarin MU menang misalnya kayak gitu kan. Wahwa yakin, nah itu yang disebut sebagai keyakinan. Jadi ilmu menurut manatikoh, menurut ahli mantik itu sama dengan idrok, pengetahuan. Udah itu aja. Yang penting saya punya isi lah di otak saya, meskipun salah itu tetap disebut ilmu. Tetapi kalau menurut ilmu menurut ahli kalam, ahli tauhid, ilmu itu harus yakin. Apa itu keyakinan ya tadi, yaitu kemantapan di dalam hati yang dia itu muncul dari sebuah argumen atau dalil yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita. Itu baru disebut sebagai ilmu. Nah, kalau nggak ada dalilnya, au an ghairi dalil, wa huwa taklid. Kalau nggak ada dalilnya, dia disebut taklid. Kalau saya mempunyai pengetahuan, tapi karena ngikut orang gitu kan, setahu saya kayak gini. Nah, antum tahu dari mana? Saya ngikut aja sama Mas Aziz kayak gitu kan. Jadi dia nggak punya dalil, dia cuma ngikut-ngikut orang, itu disebut taklid. Ya, orangnya disebut muqallid. Seperti kita gitu kan. Kita itu kan muqallid di dalam ilmu fikih. Kita itu kan bukan mujtahid. Nah, kita itu kan ngikut Imam Syafi'i aja gitu kan di dalam berfikih, di dalam bermuamalah syariah gitu kan. Nah, kita ngikut. Karena ghairu mutabiqin lil waqi', atau pengetahuan tersebut tidak sesuai dengan realita, wahwal jahlul mukrakkab, maka itu disebut jahal murakkab. Tapi yang disebut mutakallimin sebagai ilmu itu cuma ini aja ya, al yakin ini aja ya. Nah ini sebenarnya kurang tepat ini misalnya yang ini sebenarnya nggak disebut dengan ilmu. Yang disebut dengan ilmu itu yakin saja menurut mutakallimin. Adapun menurut manatikoh al idraku mutlaqan. Jadi nanti kalau ditanya ma huwal ilmu, menurut manatikoh jawabannya ini al idrak mutlaqan. Gitulah. Nah ini bisa dilihat di pembagian idrok ini ya. Jadi ini saya mau menjelasin semuanya tapi takut kepanjangan nanti. Yang jelas beginilah, idrok, pengetahuan secara umum itu disebut ilmu menurut ahli mantik semuanya, gitu kan. Baik itu idrok mufrad, mengetahui kalimat satu kalimat. Misal saya tahu apa itu hawawis, itu disebut idrok, itu disebut ilmu. Ya. Atau mengetahui nisbah. Nisbah itu hubungan satu kalimat dengan kalimat yang lain atau satu jumlah lah. Misal saya tahu Mesir itu dingin, ya sekarang gitu. Ya. Atau misal api itu panas. Nah, nisbah itu dibagi menjadi dua. Ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Jazim itu artinya mantap, kemantapan hati. Ya, saya tahu dan saya mantap.
Atau saya tahu tapi saya nggak mantep. Itu kan, nggak mantep itu nanti bisa ragu, bisa hanya prasangka, nanti kita bagi. Nah yang jazim tadi, yang mantep tadi, itu dibagi menjadi dua. Saya mantep, saya tahu mantep sesuai dengan realita. Mutobikun lil waqi. Atau dia tidak sesuai dengan realita. Ghairu mutobikin lil waqi. Kalau nggak sesuai dengan realita, namanya jahil murakkab. Jadi jahil nanti ada dua, basit dan murakkab. Ya, kalau jahil basit itu nggak tahu sama sekali, bocah kosong. Tapi kalau jahil murakkab itu kan tersusun ya. Jadi dia itu kebodohan yang dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwasanya dia itu tidak tahu. Jadi sok-sokan istilahnya kayak gitu. Kalau jahil murakkab itu sok tahu. Nah itu yang ghairu mutobik namanya jahil murakkab. Adapun yang sesuai dengan realita dibagi lagi menjadi dua. Antum tahu nih sesuai nih dengan realita. Punya dalil nggak? Kalau punya dalil namanya yakin. Kalau nggak punya dalil, nasyun an dalil itu muncul dari dalil gitu artinya. Nasyun an dalil. Kalau ini ghairu nasyi an dalil. Kalau ini nggak punya dalil saya disebut taklid. Nah ini ya tadi ya, ada istilah taklid sama jahil murakkab. Jadi kalau jahil murakkab itu antum punya keyakinan tapi antum itu salah. Kalau yang taklid itu antum punya keyakinan sesuai dengan realita itu kan, tapi nggak punya dalil, disebut taklid. Gitu. Nah itu yang jazim, itu yang mantap. Kalau saya nggak mantap gimana? Saya tahu nih, tapi kayaknya nggak mantap deh gitu kan. Nah saya punya keyakinan bahwasannya, bukan keyakinan ya, saya punya pengetahuan bahwasannya tadi pagi itu hujan, gitu kan. Tapi saya nggak mantap tuh. Saya nggak lihat langsung, saya cuma ngerasain hawanya aja lebih dingin, gitu kan. Atau saya lihat kayaknya kok tadi di jalan itu basah, tapi saya nggak tahu langsung. Soalnya saya tadi pagi itu tidur, gitu kan. Musim dingin paling enak tidur itu kan. Yang penting atau nggak kodok subuh aja lah. Nah kalau habis subuhan tidur lagi ya nggak apa-apa lah. Yang jelas yang tidur terus tapi ya belajar juga. Ya mau termin. Apa tadi? Ini ghairu jazim, atau tidak yakin. Ya. Ma'at tasawi disertai dengan keseimbangan. Artinya antum 50-50. Antara antum pengetahuannya itu hujan apa enggak gitu kan. Itu tuh tasawi, sama. Jadi ketika antum itu ragu, ya tasawi, enggak ada yang lebih kuat, antum enggak condong ke memang hujan atau enggak hujan itu kan. Artinya antum tasawi itu sama timbangannya. Nah, antum enggak condong ke salah satunya, itu disebut syak. Syak itu artinya ragu. Ya, keraguan itu adalah pengetahuan yang 50-50. Atau ma'at tarojuh, ada yang ada yang menang, tapi dia menangnya nggak menang banget. Kalau menang banget kan namanya jazim ya, yakin gitu kan. Kalau yakin itu artinya misal saya yakin bahwasanya kemarin yang menang Piala Dunia itu adalah Argentina gitu. Nah itu nggak ada keraguan tuh, saya nggak ragu, oh benar-benar Argentina nggak ya, jangan-jangan yang kemarin yang menang itu Kamerun misal kayak gitu kan. Enggak, saya yakin bahwasanya kemarin yang menang tuh Argentina gitu. Nah itu namanya jazim. Tapi kalau taroju itu masih ada yang menang tapi dikit, nggak sampai yakin, gitu ya. Misal kayak tadi lah. Misal saya mempunyai pengetahuan bahwasanya tadi pagi itu hujan. Ya buktinya bahwasanya saya lihat dari balkon tuh semuanya basah. Jadi saya punya dalil. Gitu. Tapi saya nggak lihat langsung. Artinya saya nggak yakin 100%. Bisa aja gitu kan. Bisa aja tadi ada yang main main selang terus dibasahin semuanya kayak gitu kan. Nah, tapi saya tetap punya prasangka kuat. Nah, itu disebut tuzon. Ya, ar-roji itu artinya yang menang, al-marjuh itu yang kalah. Ar-roji itu artinya prasangka yang kuat, al-marjuh itu prasangka yang dikalahkan. Nah, kalau yang kuat namanya zon, kalau yang marjuh disebut waham. Nah, itu. Jadi semuanya ini, idrok ini semuanya ini disebut ilmu menurut ahli mantik. Tapi kalau menurut ahli kalam, ilmu tauhid, yang disebut ilmu itu cuma yang ini, ya, keyakinan. Baik. Nah, lalu ilmu juga dibagi menjadi dua, ya, ada tasawur, ada tasdik. Apa itu tasawur, apa itu tasdik? Definisinya di bawah ini, ya. Tasawur adalah husulu surati syai' fil akal, terjadinya gambaran sesuatu di akal, min ghairil hukmi alaihi, tanpa kita menghukuminya, bi isbatin dengan menetapkan, au nafin atau menafikan. Apa maksudnya?
Tasawur itu ketika di akal kita punya gambaran sesuatu gitu ya. Tapi saya tidak menghukuminya. Jadi misal kayak tadi hawawish. Bagi teman-teman yang baru dengar tadi, antum itu udah punya gambaran di otak antum. Itu namanya tasawur. Tapi antum kan nggak pernah nyoba ya. Artinya antum nggak bisa menghukumi apakah hawawish itu enak atau enggak. Itu kan asin atau enggak. Antum nggak bisa menghukumi itu. Nah, itu baru disebut antum sedang mentasawurkan, tasawur. Ya, tidak menetapkan bahwasannya hawawish itu enak, juga tidak menafikan. Ya, menafikan bahwasannya hawawish itu enggak enak gitu kan. Jadi antum ya enggak mengatakan semuanya itu, antum hanya tahu aja, punya gambaran aja. Atau tasdik. Tasdik itu apa? Kalau tasdik itu husulu surati syai' fil akal, ada gambaran di dalam akal kita, tetapi disertai dengan hukum, ma'al hukmi alaihi, disertai dengan menghukuminya. Bagi Mas Fatur tadi yang pernah nyoba, dia bisa menghukumi itu. Hawawish itu enak atau enggak? Ya, saya menetapkan bahwasanya hawawish itu asin. Misalnya. Atau saya menafikan bahwasanya hawawish itu tidak, anggaplah tidak enak. Ya, menurut saya sih kalau hawawish lumayan masuk ya di lidah orang Indonesia ya. Nggak terlalu kaget lah dengan rasanya kayak gitu kan Mas Fatur ya. Nah, ilmu itu ada dua tadi. Tasawur dan tasdik. Jadi ada gambaran tentang sebuah benda, ya, hakikat sesuatu, atau penghukuman kepada sesuatu tersebut. Jadi dua-duanya itu disebut ilmu. Saya tahu apa itu, misal nih, saya tahu apa itu martabak gitu kan. Tapi saya nggak pernah makan. Jadi saya punya pengetahuan nggak? Saya punya pengetahuan, tapi hanya sebatas tasawur. Saya tahu apa itu martabak, saya pernah mencoba gitu kan, sehingga saya mengatakan martabak itu dessert paling enak, itu kan anugerah Tuhan yang diturunkan ke Indonesia misalkan gitu kan. Nah, itu namanya tasdik. Nah, dua-duanya ini baik tasawur atau tasdik itu dibagi lagi menjadi dua. Ada doruri sama nazori. Ya, ini doruri nazori. Ya, apa bedanya doruri sama nazori? Ya, doruri sama nazori. Ini. Kalau doruri itu huwallazi la yahtaju ila dalilin wala ila ta'amulin. Dah sampai sini aja. Doruri itu adalah yang tidak butuh la yahtaju kepada dalil, kepada argumen, kepada bukti, dan juga tidak perlu mikir. Jadi ketika antum tahu terus nggak usah mikir, itu disebut pengetahuan yang doruri. Misal saya katakan langit itu berwarna biru ketika pagi, atau langit itu di atas, antum kan pasti langsung yakin, pasti langsung tahu gitu kan. Itu namanya doruri, nggak usah mikir. Saya bilang 1 tambah 1, antum langsung jawab 2 gitu kan. Itu nggak usah mikir, itu namanya doruri. Ya. Kalau nazori itu yang yahtaju membutuhkan ila dalil, bukti atau nazor. Nazor itu berpikir. Jadi misal saya bilang kalau 1 tambah 1 antum langsung tahu gitu ya. Tapi kalau saya bilang 1 tambah 1 kali 16 dibagi 2 ditambah 7. Nah, kalau antum bisa jawab itu bisa ikut COC lah antum ya. Jadi nadori sama nazori ini sifatnya itu subjektif ya. Dia relatif. Ada yang sesuatu itu menurut saya itu doruri, tapi menurut antum itu nadori. Ya misal antum belum pernah belajar tuh apa itu kias itu kan. Ya, ketika antum itu disuruh mengkiaskan sesuatu, antum masih mikir. Nah, tapi bagi saya kan yang sering muamalah dengan ilmu mantik, nah itu cepat saya garapnya itu kan. Itu udah doruri bagi saya. Jadi nadori sama doruri itu subjektif ya, relatif dia. Kalau antum masih perlu mikir namanya nadori, kalau nggak butuh mikir namanya doruri, dah gitu aja. Nah, kembali lagi ke atas, tasawur itu ada dua, ada yang doruri, ada yang nadori. Jadi tasawur yang doruri berarti tasawur yang antum itu pasti langsung tahu, pasti langsung paham. Contoh al-hararah. Hararah itu artinya apa? Panas. Di sini pasti semuanya paham ya apa itu panas. Nah, sekarang alam. Alam itu apa? Ada yang tahu alam itu apa? Dunia, Ustadz. Dunia ya. Berarti surga itu bukan alam ya. Alam yakni ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Baik. Jadi itu tadi yang lebih tepat ya. Alam itu ciptaan Tuhan, atau sebenarnya kullu ma siwallah. Kalau di antum apal kharidah itu summa alaman bi anna hadzal alama ay ma siwallahil aliyil alim. Ya, alam itu apa? Ma siwallah.
segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Jadi bukan hanya dunia atau bahkan bukan hanya bumi. Jadi jangan dikira alam itu artinya ya maksudnya hanya yang di dunia ini aja, enggak. Surga, neraka, jin, malaikat, semuanya itu alam. Ya, alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Nah, itu namanya alam. Nah, tadi kan ada yang nggak tahu kan alam itu apa. Artinya tasawur alam, mentasawurkan alam itu adalah sesuatu yang nadori. Gitu ya, bukan sesuatu yang daruri. Kalau daruri harusnya semuanya tahu gitu kan. Itu tasawur yang nadori dan daruri, ini contohnya aja. Adapun tasdik yang daruri itu contohnya apa? An-naru hararatun. Ya, api itu panas. Nah, kalau api itu panas itu semuanya pasti tahu kan. Masa nggak tahu api itu panas itu kan. Nah, bocah baru lahir kemarin juga tahu api itu panas. Ada juga nadori. Kalau nadori itu masih butuh dalil. Contoh alam itu hadis. Alam, segala sesuatu selain Allah tadi, itu hadis. Hadis itu sesuatu yang baru. Baru itu artinya dia ada dari ketiadaan. Nah, ini sesuatu yang sifatnya doruri. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang berpikir bahwasannya alam itu kayaknya kodim deh. Alam itu kayaknya dari dulu emang ada deh. Jadi nggak ada istilahnya alam itu tadinya nggak ada, terus ada. Enggak, alam itu emang dari dulu ada. Ya banyak sekali yang berpendapat seperti itu, terutama ya, filsuf, orang-orang ateis juga seperti itu. Jadi dia itu bukan diciptakan Tuhan. Nah, makanya dia itu butuh dalil. Nah, karena dia itu butuh dalil, dia disebut nazori. Gitu ya, saya ulangi sekali lagi. Apa bedanya doruri sama nadori? Doruri itu nggak butuh mikir, nazori itu butuh mikir. Dah itu aja. Nah, nanti tergantung dia itu tasawur atau tasdik. Jadi ada 4. Ya. Jadi ilmu itu ada 4 macam. Ada ilmu yang sifatnya tasawur doruri, tasawur nazori. Ya. Itu yang 2. Yang ketiga tasdik doruri sama tasdik nazori. Ya, antum hafalin aja contoh 1 gitu kan. Atau kalau bisa bikin contoh sendiri bagus. Misal sesuatu yang pasti kita ketahui, misal apa yang tasawur, as-sama, misal langit. Langit semua orang pasti tahu. Gitu kan. Misal apa al-ard, bumi, semua orang pasti tahu, gitu kan. Jadi ini untuk teman-teman usuluddin ya. Ini secara umum. Ini saya kasih sedikit tips lah di dalam mengerjakan ujian atau menguasai madah-madah usuluddin. Itu caranya berbeda dengan syariat. Kalau syariat itu muqarrarnya biasanya tebel-tebel gitu kan. Dan dia itu isinya apa? Isinya madah-madah fikih itu pasti dalil gitu kan, perbandingan mazhab, perbandingan pendapat, terus mana yang rajih. Biasanya seperti itu. Gitu kan. Nah, itu biasanya hafalannya lebih banyak. Tetapi kalau teman-teman usuluddin itu satu muqarrarnya nggak terlalu tebal. Nah, dengan muqarrar yang tipis itu masih bisa ditalkhis. Makanya kalau antum lihat talhisannya usuluddin itu tipis-tipis. Ya paling ini aja mantik 20 halaman itu. Ada yang kurang malah. Paling yang lainnya talhisan itu 50 halaman. Jarang banget yang sampai menyentuh angka 100. Ya kan. Kalau udah talhisan sampai 100 halaman tuh kita anggapnya itu bukan talhisan, itu muqarrar yang disalin aja gitu. Tapi kalau antum lihat talhisan syariah itu, nah itu talhisan tapi masih 70 halaman, 80 halaman, 100 halaman. Ya itu memang kayak gitu. Jadi madah di syariah itu susah untuk ditalkhis. Ya fikih itu susah untuk ditalkhis. Tapi kalau di dalam madah-madah usuluddin itu gampang untuk ditalkhis. Karena ketika kita baca satu halaman terus kita lihat poin-poinnya itu yang mana yang penting gitu kan. Itu bisa kita ambil, ya kita salin, kita talkhis gitu kan. Nah, membuat talkhisan itu sangat penting juga ya. Apalagi kalau antum itu buat talkhisan untuk diri antum sendiri. Itu lebih efektif daripada antum pakai talkhisannya orang lain sebagus apapun. Kenapa? Karena orang lain ketika membuat talhisan itu kan subjektif ya. Menurut dia penting, dibikin talhisan. Tapi bisa aja soal yang keluar itu nanti keluar daripada talhisan. Nah itu sangat sering terjadi gitu ya. Ya bahkan saya sendiri ketika saya bikin talhisan untuk saya sendiri gitu kan. Ya kalau ada orang yang minta saya kasih, cuma kalau enggak ya udah gitu, saya untuk saya sendiri. Yang bisa baca ya saya sendiri kadang. Nah talhisan sendiri tadi ya. Jadi menurut saya ini penting, poin ini penting gitu kan, paragraf ini penting, sehingga saya tulis di talhisan. Ternyata yang keluar malah paragraf yang lain. Gitu kan. Itu memang resiko, namanya talhisan itu resiko. Enggak ada talhisan yang 100% menjamin Anda itu penajah itu enggak. Soalnya tadi talhisan itu kan artinya mencomot sesuatu yang dianggap penting. Yang kita anggap penting terkadang enggak dianggap penting sama dokter.
atau dokter pengen nanyanya yang lain misalnya kayak gitu kan. Nah gitu. Nah jadi pentinglah teman itu membaca sendiri, terus habis itu mentalkis sendiri kalau bisa. Kalau emang nggak ada waktunya ya coba mencari talkisan yang kata orang-orang itu mu'tamad, istilahnya kayak gitu kan. Ada istilah talkisan mu'tamad, istilah talkisan yang paling gacor kayak gitu. Info talkisan gacor start misalnya di grup kan banyak. Nah, itu tentang ilmu tadi, tasawur dan juga tasdik. Nah, di sini ditambah ya bahwasanya tasawur yuwassilu ilal qauli syarih atau ta'rif, tasdik yuwassilu ilal dalil. Ini sudah dibahas tadi yang pertama ya, bahwasanya pembahasan tasawurat itu goalsnya adalah membuat qaul syarih atau ta'rif. Jadi nama lain daripada ta'rif itu qaul syarih. Jadi nanti jangan bingung ya. Qaul syarih sama ta'rif itu sama. Mu'arrif juga sama. Kalau tasdik itu dapat menyampaikan kita kepada dalil, hujjah, burhan atau qiyas. Ini semuanya sama. Ya nama lainnya aja. Cuma biasanya pakai istilah ini qiyas. Selanjutnya faedah ilmu mantik. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Nggak ada ya? Ustaz, mau bertanya, Ustaz. Oh iya, silakan. Tadi kan tasawuri daruri contohnya al-hararah tadi. Iya. Nah, bukannya untuk mengetahui panasnya mengetahui panas itu kita butuh ta'amul ya atau observasi gitu ya. Berarti kalau kita butuh ta'amul kan berarti itu nggak daruri kan? Iya, jadi maksud saya tadi tasawur daruri itu hararah, itu bukan benda itu panas. Kalau benda itu panas mungkin butuh dalil. Misal saya katakan tiang itu panas. Nah, kalian tuh nggak melihat tuh di situ ada api, sehingga butuh dalil. Dalilnya apa? Antum sentuh baru antum tahu. Nah, itu baru butuh bukti gitu kan. Makanya nggak disebut daruri. Tapi yang saya bahas bukan itu. Saya bahas cuma kata hararahnya saja, panasnya saja. Emang antum untuk memahami kata panas saja, antum butuh mikir kan enggak kan? Baru untuk membuktikan bahwasanya benda ini panas atau enggak, butuh dalil, butuh dilihat, butuh disentuh. Nah, itu beda lagi. Nah, yang saya bahas itu kata panasnya saja, bukan benda yang panas. Paham? Syukron, Ustaz. Iya. Ada lagi? Ustadz, Ya. mau screenshot tasjirannya Ustadz. Antum geser ke atas. Yang mana? Oh, yang bawah tadi, yang ifrod tadi. Yang ini mufrad sama nisbah itu Ustadz. Ini, ya. Tamam. Kelas Ustadz. Out SS. Oh, iya. Udah ya. Saya lanjutkan. Faedah ilmu mantik. Apa faedah mempelajari ilmu mantik? Tadi udah kita spill satu, yaitu sebenarnya faedah yang paling utamanya lah. Sini ada beberapa. Nanti kalau disebutkan uzkur, fawaid, sebutkan beberapa faedah. Berarti antum harus menyebutkan, ya kalau fawaid itu minimal 3 sih. Namanya juga jamak kan, jamak minimal kan 3 kan. Jadi kalau antum, nah ini tips selanjutnya juga. Jadi saya selain kita bimbel juga kasih tips tipis lah. Jadi untuk nanti kalau ada setiap poin yang isinya itu banyak, misal faedah ilmu tafsir itu apa? Ada 10 misal. Faedah ilmu mantik ada berapa? Ada 7 misal. Sebenarnya yang perlu disebutkan tuh minimal 3. Maka untuk jaga-jaga teman-teman ngapalinnya 4 atau 5 lah. 5. Misalnya kan kalau 5, kalau antum lupa 1 masih 4 gitu kan. Tapi kalau antum pas-pasan ngapalinnya 3, terus disebutkan banyak, suruh sebutkan banyak gitu kan. Antum lupa 1 tinggal 2 tuh kan. Nah, jadi minimal 3, jadi bisa antum hafalin 4 atau ya 5 itu sangat cukup banget. Tapi kalau ada 7, 10 di buku itu, kalau antum bisa ngapalin, hafal semuanya ya itu ahlan gitu kan. Tapi takutnya antum hafalannya terlalu campur istilahnya ruwet di kepala antum ya. Pembahasan ini antum ngapalin beberapa poin. Pembahasan ini lagi ngapalin beberapa poin. Nanti malah ketukar-tukar gitu kan. Ini nggak usah ngapalin banyak-banyak ya. Ada orang bilang banyak hafal banyak lupa, ya itu kalau pelupa aja sih. Nah, jadi ngapalinnya secukupnya aja.
Faedah ilmu mantik di sini disebutkan ada 4. Yang pertama, ismatu zihni anil khata' fil fikr. Ini yang paling basic banget lah, menjaga akal dari kesalahan berpikir. Ya, yaj'alul insan yufakir, ada enggak usah lah, pokoknya ini. Ismatu zihn anil khata' fil fikr, menjaga akal kita dari kesalahan dalam berpikir. Yang pertama. Yang kedua, ma'rifatul adillah as-sahihah, mengetahui dalil yang benar, minal adillah al-fasidah, dari dalil yang salah. Jadi dengan kita nanti mempelajari ilmu mantik, kita tahu definisi yang benar seperti apa, kita mengetahui memberikan argumen yang benar itu seperti apa, sehingga dengan melatih itu kita dapat menilai itu mana sih dalil yang benar, mana dalil yang salah. Gitu. Nomor 3, yastati'ul insan min khilalihi, yastati'u mampu, ya, al insanu seseorang, min khilalihi dari mempelajari ilmu mantik gitu ya. Untuk apa? Ayyumayyiza, untuk membedakan antara al-haq wal batil, antara sesuatu yang benar dan salah. Kalau tadi mengetahui dalil yang benar dan dalil yang salah, kalau ini mengetahui sesuatu. Jadi kita dapat menilai itu sendiri dengan dalil kita. Kalau ini kan udah ada dalilnya, terus kita nilai dalilnya benar atau salah. Kalau ini nggak ada dalilnya, hanya sebuah ungkapan, ya, hanya sebuah klaim, terus kita sendiri yang dapat menimbang apakah itu benar atau salah. Ya, dengan perangkat yang kita punya tadi, dengan ilmu mantik. Itu nomor 3. Nomor 4, ta'yin. Bukan ta'yin ya. Tu'inu. Dia dapat membantu ala raddi syubah, untuk menolak tuduhan-tuduhan. Wal abatil. Dan juga kesalahan-kesalahan. Allati qad yatamassaku biha, yang terkadang digunakan gitu ya. Siapa? Al-mubtilun, orang-orang yang membatalkan, wal mujadilun, dan orang yang berdebat kepada kita. Jadi ilmu mantik ini untuk membantu kita menolak tuduhan-tuduhan, wabil khusus tuduhan terhadap syariat dan Islam. Gitu ya. Jadi ketika seseorang itu misal ateis debat dengan kita, nah, dengan ilmu mantik ini kita dapat mengalahkan mereka. Kenapa? Karena di dalam ilmu mujadalah, di dalam ilmu berdebat, itu kita harus menggunakan argumen yang sama-sama disepakati. Ketika antum debat sama Wahabi misal kayak gitu kan, antum bisa tuh pakai dalil Al-Quran, hadis, bisa, karena kita sama-sama Muslim gitu kan. Tapi kalau kita debatnya sama non-Muslim, kita debatnya sama ateis, antum nggak bisa qala ta'ala atau qala Rasulullah, mereka nggak percaya bahwasanya Al-Quran itu firman Allah. Nah, yang mereka anggap Quran itu buatan Muhammad, misalnya itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak percaya hadis juga, nggak mungkin ucapannya orang 1400 tahun yang lalu itu masih otentik, itu nggak mungkin. Mereka nggak percaya dengan hadis. Maka gimana cara mendebat dengan orang-orang seperti ini? Ya kita harus menggunakan tadi dalil yang sama-sama kita sepakati. Apa itu dalil yang rasional? Ya, pakai logika. Ya, rasional dan logika ini kan iktimatnya itu kan dia pondasinya dengan akal. Selama saya dan Anda itu sama-sama punya akal, kita bisa berdebat di situ. Ya, kan sama-sama manusia, sama-sama bisa mikir kan. Maka kita pakai dalil, jangan dalil nakli, jangan dalil Al-Quran hadis, tapi dalil yang rasional, dalil yang logik. Ini bisa kita pakai debat untuk sama mereka gitu kan. Tapi kalau kita punyanya cuma Al-Quran hadis terus nggak bisa berpikir dengan baik, ya kita nggak bisa menang dengan mereka. Kita kasih analogi-analogi gitu kan yang masuk, yang rasional menurut kita dan mereka, seperti itu. Nomor 4, nisbatul mantik ila ghairihi minal ulum. Jadi ini tadi 1, 2, 3, 4 saya lupa jelasin ya. Poin-poin ini itu adalah yang disebut sebagai al-mabadi al-asyrah. Jadi setiap ilmu itu ada yang namanya al-mabadi al-asyrah. Mabadi asyrah itu apa? Mabadi asyrah itu adalah 10 poin sebagai pengantar seseorang masuk di dalam sebuah keilmuan. Jadi di ilmu nahwu juga ada mabadi asyrahnya. Nah, ilmu sorof ada mabadi asyrahnya, ilmu mantik, ilmu usul fikih, ilmu fikih, semuanya ada mabadi asyrahnya. Ya. Nah, apa itu mabadi asyrah? Apa aja itu kan? Tadi kita udah nyebutin ta'rif yang pertama. Yang kedua ada maudhu, ya tema. Yang ketiga ada apa tadi? Yang ketiga di sini. Jadi pakai angka lagi, tiba-tiba 4 di sini ya. Oh, faedah, sorry ini. Yang ketiga faedah. Yang keempat nisbah.
Nisbah itu artinya hubungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Jadi mabadi asyroh ada 10 ya. Antum bisa melihat di setiap pembuka kita biasanya disebutin inna mabadi kulli fanin asyroh, bahwasanya mabadi ilmu itu ada 10. Al-haddu wal maudu'u summa samroh. Had apa tadi, ta'rif, maudu, tema, samroh, faidah gitu ya. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi. Fadluhu keutamaan, nisbahnya dengan ilmu lain, wadi peletaknya siapa, walis mulis timdadu hukmu syari, apa namanya, istimdadnya dari mana, referensinya dari mana, hukmu syari, hukum mempelajarinya itu apa, gitu kan. Habis itu masa ilun wal ba'du bil ba'diktafa wa man darul jami'a haza syarafa. Terus masalahnya itu apa? Jadi itu ada 10. Jadi antum bisa nanti search aja di Google mabadi asyroh. Ya, nazom mabadi asyroh itu ada 3 nazom. Inna mabadi kulli fanin asyroh, al-hadu wal maudu'u summa samroh dan seterusnya. Tapi di akhir dikatakan wal ba'du bil ba'diktafa. Mengetahui mabadi itu nggak harus 10-nya. Antum tahu sebagian itu sebenarnya udah cukup. Gitu kan. Tapi wa man darul jami'a haza syarafa. Tapi kalau antum tahu 10-10-nya itu lebih baik. Itu kayak gitu. Nomor 4. Nisbah mantik dengan yang lainnya. Apa sih hubungan mantik dengan ilmu yang lainnya? Gitu kan. Apakah saling bersinambungan? Apakah ilmu mantik itu sebenarnya ilmu bahasa? Ya, apakah ilmu mantik itu sebenarnya ilmu sejarah? Atau dia itu lebih umum dan seterusnya. Nisbah, nanti kita belajar nisbah juga ya. Jadi ini mungkin ada istilah yang belum kita pelajari secara utuh, tapi saya jelaskan secara singkat saja. Jadi nisbatnya ilmu mantik dengan yang lainnya itu nisbatul mantik ila ghairihi minal ulum hiya at-tabayun. Jadi kalau ditanya nisbatnya ilmu mantik dengan yang lainnya itu apa? Tabayun jawabannya. Apa itu tabayun? Tabayun itu artinya at-taghayyur, berbeda. Jadi ilmu mantik sama ilmu nahwu itu apa nisbatnya? Ya berbeda. Itu ilmu nahwu itu bukan ilmu mantik. Ilmu mantik bukan ilmu sorof, ilmu mantik bukan ilmu tafsir. Itu namanya tabayun, berbeda. Ya meskipun sebenarnya ilmu mantik itu lebih lebih umum dari semua ilmu. Karena ilmu mantik itu isinya kan 2 ya, tasawur sama tasdik. Dan setiap ilmu itu pasti kalau nggak tasawur, tasdik. Jadi ilmu mantik meskipun berbeda dengan ilmu nahwu, tetapi ilmu mantik itu dipakai juga di dalam ilmu nahwu. Contoh, di dalam ilmu nahwu kita belajar bahwasanya al-fa'ilu marfu, fa'il itu dibaca rafa itu kan. Nah, itu kan sebuah tasdik tuh namanya, menghukumi sesuatu kan. Nah, sebelum tasdik kita mentasawurkan dulu fa'il itu apa sih gitu kan. Soalnya fa'il itu secara bahasa kan pelaku. Tapi apakah yang dimaksud fa'il di dalam ilmu nahwu itu pelaku? Enggak juga. Ya, dia udah mempunyai istilah khusus, makna khusus. Fa'il itu apa? Yaitu ismun marfu'un ya ja'a ba'dal fi'il gitu kan. Isim dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il. Ya meskipun ini definisi ini tuh problematik menurut ilmu mantik. Nanti kita tahu problemnya di mana. Yang jelas setiap ilmu tuh pasti isinya tasawur sama tasdik. Nah, sedangkan ilmu mantik itu sendiri belajar tasawur sama tasdik, artinya ilmu mantik itu dipakai di semua ilmu. Seperti itu. Tabayun tadi ya. Ai annal mantiqa, bahwasanya ilmu mantik itu mubayyin wa mughayir ya. Mubayyin mughayir itu artinya sama, berbeda. Libagiyatil ulum, kepada semua ilmu yang lainnya gitu kan. Lima lahu min maudu'in khas, karena dia mempunyai pembahasan yang khusus. Wa qadaya mumayyizah, dan qadiyah-qadiyah yang tertentu. Sebenarnya ini cukup antum jawab deh. Hiya at-tabayun, dan itu aja sebenarnya sudah cukup. Apa nisbatnya? Tabayun, berbeda gitu. Libaqiyatil ulum. Ya, jangan tabayun doang, dikit doang. Hiya at-tabayun libaqiyatil ulum. Nah, itu aja jawabannya. Kalau ditanya di dalam ujian nanti. Dan jawaban ujian itu sebenarnya yang penting antum kena sama poinnya tadi. Makanya saya katakan madah-madah usuluddin itu bisa ditalhis, iya bisa ditalhis, tapi jangan jawabnya singkat banget. Nah, inilah apa maharah at-ta'bir itu diuji di situ. Jadi antum itu belajarnya tinggal ngapalin poin-poin. Tetapi nanti ketika jawab antum harus mentakbir dengan baik. Ya, antum nulisnya itu ya dengan bahasa antum sendiri itu nggak masalah sebenarnya gitu ya. Nggak harus plek ketiplek 100% sama seperti yang di muqarrar tuh enggak. Yang penting isinya tuh kena. Tapi jangan kemana-mana juga. Jawabannya jangan terlalu panjang lebar juga. Ya dosen itu, petugas itu ngoreksi jawaban ribuan orang gitu kan. Jangan terlalu bertele-tele juga. Kalau memang ditanya faedah, antum jawab aja faedah ilmu mantik.
Gitu kan. Fawaidu ilmil mantik (2) 1. Apa tadi kan ada 4 poin itu kan. Mura'atu zihin anil khata' fil fikr 2. Enggak usah panjang-panjang. Apa tadi? Nomor 5. Fadlu ilmil mantik. Keutamaan ilmu mantik. Al-mantik min asyrafil ulum. Mantik itu termasuk ilmu yang asyraf, ilmu yang sangat mulia ya. Istilah mulia ini kayak kurang tepat. Ilmu yang sangat bagus lah. Afdaluha li umumi naf'ihi. Kenapa? Karena dia itu umum nafa'. Manfaatnya itu sangat umum. Gitu ya. Sehingga dia itu mempunyai poin lebih daripada ilmu yang lainnya, karena manfaatnya itu bisa dipraktekkan di ilmu-ilmu yang lain. Fa ilmul mantik dakhilun fi kullil ulum. Bahwasanya ilmu mantik itu masuk di semua ilmu, di annahu, karena ilmu mantik itu qawaninul fikr, aturan berpikir, wa mabadiul aql, dan gerbang untuk akal kita. Nah itu aja deh. Jadi ilmu mantik itu asyraful ulum. Kenapa? Li umumi naf'ihi, karena manfaatnya itu yang menyeluruh. Ya mungkin ini udah 1 jam gitu ya. Jadi kita lanjutkan poin ke-6 dan seterusnya. Sebenarnya saya mau menjelaskan juga tentang sejarah ilmu mantik. Itu kan bagaimana ilmu mantik ini pertama kali ditemukan, dibukukan dan sampai sekarang. Tapi nanti kita bahas saja sekalian di pembahasan yang nomor 6, yaitu wadi'u ilmu mantik. Siapa bapak ilmu mantik, peletak ilmu mantik, yaitu Aristoteles. Kita akan mempelajari sejarahnya besok. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya cukupkan. Syukron, wa'afu minkum. Kita bertemu lagi besok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sampai Syukron Ustaz. Sudah selesai. Syukran Ustaz.